topik ini saya pilih karena aspek ini sangat penting untuk dikaji, dicermati dan dikembangkan, dan merupakan kajian yang saya tekuni baik pada Universitas Brawijaya atau UB kembali kukuhkan 3 profesor baru. 3 profesor tersebut adalah Profesor Dr. Insinyur Nurul Isnaini MP, Profesor Bidang Ilmu Manajemen Reproduksi Ternak. Profesor Nurul merupakan profesor aktif ke-17 dari Fakultas Peternakan dan profesor aktif ke-193 di UB, serta menjadi profesor ke-276 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan UB. Kedua yaitu Profesor Dr. Insinyur Muhammad Halim Natsir SPTMP sebagai Profesor Bidang Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pengolahan Pakan Unggas. Profesor Muhammad merupakan profesor aktif ke-18 dari Fakultas Peternakan dan profesor aktif ke-194 di UB, serta menjadi profesor ke-277 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan UB. Dan ketiga, Profesor Dr. Insinyur Luci Panca Astuti MS sebagai Profesor Bidang Ilmu Hama Pasca Panen. Profesor Luji adalah profesor aktif ke-41 dari Fakultas Pertanian dan profesor aktif ke-195 di UB, serta menjadi profesor ke-278 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan UB. Untuk Profesor Dr. Insinyur Nurul Isnaini MP, strategi teknologi reproduksi untuk menghasilkan kelahiran kembar pada kerbau menurun. Hingga saat ini produksi daging sapi dan kerbau dalam negeri hanya dapat berkontribusi sebesar 50,6% terhadap pemenuhan ketersediaan nasional, sedangkan 49,4% kekurangannya harus dipenuhi melalui impor. Melihat hal tersebut, Profesor Dr. Insinyur Nurul Isnaini MP memaparkan hasil penelitiannya dalam pidato pengukuhan profesor yang berjudul Strategi Teknologi Reproduksi untuk menghasilkan kelahiran kembar pada kerbau. Sementara Profesor Dr. Muhammad Halim Natsir SPTMP memaparkan tentang teknologi produksi natural growth promoter dan konsep formulasi pakan di era industri 4.0 sebagai upaya peningkatan produktivitas ayam. Menurutnya, ayam pedaging dan ayam petelur merupakan salah satu komoditas unggas yang berkontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan sumber protein hewani bagi masyarakat Indonesia. Produk ayam yang aman, sehat, utuh, dan halal menjadi persyaratan utama yang harus dimiliki oleh daging dan telur ayam yang dipasarkan. Profesor Dr. Luji Panca Astuti MS dalam pemaparannya menjelaskan tentang improvisasi pengelolaan hama gudang terpadu pada beras dalam simpanan. Sebagai bahan makanan pokok, menurutnya sudah sepatutnya penyimpanan beras menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan dengan serius. Setidaknya selama berada dalam gudang penyimpanan, beras mengalami kerusakan sebanyak 40% dari berat awal. Lingkungan gudang, kualitas beras, hama dan penyakit, durasi penyimpanan adalah hal yang mempengaruhi kualitas beras. Namun ternyata yang menjadi masalah dominan dalam penyimpanan beras adalah serangan kelas serangga dalam ordo Coleoptera dan Lepidoptera. Dari Kota Malang, Akbar Atifi melaporkan.